Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 8 untuk menjelaskan tentang Incoterms, yaitu hasil tugas kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kelompok 8 terdiri dari saya, Brilian Haskapa Solong, Muhammad Alfi Nugraha, Muhammad Rizky Lazuardi, dan Rexabel Riz Rafikois. Kita langsung masuk saja ke Table of Contents. Ya, di sini daftar isi atau table of contents-nya. Yang pertama ada definisi dan ruang lingkup tentang Incoterms, yang kedua lembaga pembuat Incoterms, yang ketiga perjanjian atau standar internasional yang dihasilkan. Untuk slide selanjutnya, bagian definisi dari ruang lingkup akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Alfi Nugraha. Dipersilakan. Ya, baik. Jadi ini di dunia perdagangan internasional tuh Incoterms ini merupakan persyaratan yang sangat penting dikarenakan beberapa faktor komersial ini menggunakan Incoterms sebagai persyaratan utama yang berfungsi sebagai mengurangi resiko kesalahpahaman. Incoterms merupakan singkatan dari International Commercial Terms atau kalau bahasa Indonesia itu istilah komersial internasional. Jika diartikan dari asal katanya, maka arti kata Incoterms yaitu pertama ada internasional. Nah, internasional ini artinya itu bisa internasional atau antar negara. Lalu yang kedua ada komersial. Komersial ini yaitu seperti bentuk perdagangan atau yang berkaitan dengan perdagangan. Dan yang terakhir ada terms, yaitu kata jamak dari term yang artinya istilah-istilah. Nah, jadi secara harfiah, Incoterms merupakan adalah berbagai istilah yang diciptakan untuk menyamakan pengertian yang terjalin antara pihak penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Incoterms juga merupakan ketentuan yang digunakan bagi pelaku perdagangan internasional ketika mengirim barang dalam transaksi atau kontrak. Incoterms berisi semua tugas, resiko, dan biaya yang bersangkutan selama transaksi penjualan dan pembelian barang berskala internasional. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Rizky Lazuardi. Baik, terima kasih Alfi. Yang kedua ada lembaga pembuatan e-commerce. Lembaga yang membuat e-commerce adalah e-commerce atau International Commercial Terms pertama kali diterbitkan pada tahun 1936 oleh Non-Governmental Organization atau disingkat NGO. International Chamber of Commercial atau disingkat ICC. E-commerce merupakan seperangkat 11 aturan yang menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas apa selama transaksi internasional. International Commercial Terms bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban pihak eksportir dan importir dalam melakukan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pilihan ketentuan pengiriman untuk pihak eksportir dan importir. Yang ketiga adalah mengurangi kesalahan interpretasi atau kesalahpahaman tanggung jawab yang terjadi antara pihak eksportir dan importir. Yang selanjutnya akan dibacakan Billy. Baik, selanjutnya kita punya perjanjian atau standar internasional atau perjanjian internasional yang dihasilkan oleh Incoterms ini. Dalam Incoterms 2010 terdapat dua kategori umum, yaitu transportasi umum seperti darat, laut, udara, dan rel. Dan selanjutnya ada transportasi laut yang seperti kapal atau carrier. Ya, Incoterms ini juga terdapat 11 istilah yang istilah-istilah ini akan dijelaskan secara detail oleh teman saya Rexabel. Silakan. Jadi di dalam Incoterms pada tahun 2010 ada 11 istilah. Di antara lain yang pertama adalah Ex-Works atau EXW, yaitu pihak penjual yang akan menentukan lokasi ataupun tempat pengambilan barang yang akan Anda beli. Sebagai pembeli, kita memiliki tanggung jawab untuk pembiayaan pengangkutan dan juga biaya bongkar muat serta biaya lain yang berpotensi ada ketika dilakukan pengiriman barang. Yang kedua, ada carriage paid to atau CPT. Pihak penjual yang akan menanggung seluruh biaya dan mulai barang dikirim hingga sampai di tujuan pembelinya. Dalam hal ini, pihak penjual hanya memiliki tanggung jawab ketika barang tersebut sudah diserahkan pada pihak ekspedisi atau karier. Yang ketiga, delivery duty paid atau DDP. Pihak penjual yang akan mengirimkan barang hingga tujuan dan penjual yang akan menanggung seluruh biaya tersebut, termasuk biaya asuransi dan juga seluruh biaya lain yang harus dibayarnya, seperti biaya pajak, cukai, impor, dan lain-lain. Dalam hal ini, pihak penjual juga nantinya akan mengurus surat izin guna mendatangkan barang yang berasal dari pihak pembeli. Yang ketiga, free carrier atau FCA, yaitu pihak penjual yang akan bertanggung jawab terhadap
perizinan ekspor sampai menyerahkan pada pihak kurir atau ekspedisi di tempat pelabuhan yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Pihak pembeli hanya perlu membayar biaya pengiriman dan tugas serta tanggung jawab penjual akan selesai ketika pihak pembeli sudah menerima barang di pelabuhan. Yang kelima, deliver at terminal atau DAT. Pihak penjual yang akan melakukan seluruh pembayaran yang erat kaitannya dengan biaya pengiriman pada suatu produk sehingga dilakukan pembongkaran di pelabuhan tujuan. Setelah barang-barang tersebut dibongkar, maka pihak penjual sudah tidak lagi memiliki tanggung jawab pada barang tersebut. Selanjutnya ada Carriage and Insurance Paid-to atau CIP, yaitu pihak penjual wajib membayar asuransi kargo dan juga risiko kerusakan serta kehilangan barang ketika diantar. CIP ini juga mengharuskan pihak pembeli untuk mampu melakukan export clearance, yaitu serangkaian proses dokumen administratif dan pajak untuk diselesaikan untuk melakukan ekspor dan impor barang. Lalu yang ketujuh ada deliver at place atau DAP, yaitu tanggung jawab penjual untuk mampu mengatur dan juga memproses pengantaran barang sampai pada tempat yang sebelumnya sudah bersama disepakati. Kedelapan, ada free on board atau FOB. Pihak penjual yang akan melakukan seluruh surat perizinan ekspor sampai barang yang sudah dipesan dibuat pada kapal pengirim. Biaya yang ada setelah tersebut akan ditanggung oleh pihak pembeli. Yang kesembilan ada free alongside ship atau FAS. Pihak penjual memiliki tanggung jawab hingga produk yang dipesannya oleh pihak pembeli tiba di pelabuhan keberangkatan dan sudah siap untuk didekati kapal pengeruk untuk proses pemuatan. Biaya lain yang akan muncul setelah kegiatan tersebut harus dibayarkan oleh pihak pembeli. Istilah ini juga akan digunakan pada transportasi air. Yang ke-10 ada cost and freight atau CFL. Pihak penjual yang akan membayar seluruh biaya yang bisa muncul dari mulai barang dikirim hingga tiba di pelabuhan. Setelahnya, pembiayaan yang akan muncul akan ditanggung oleh pihak pembeli. Dan yang terakhir, cost insurance and freight atau CID, yaitu pihak penjual yang mampu melakukan seluruh tanggung jawab sampai barang tiba di pelabuhan dan sudah siap dimuat di dalam kapal. Selain itu, pihak penjual juga wajib membayar asuransi terhadap barang yang dipesan. Berikut sumber referensi yang didapat untuk membuat makalah ini. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.